Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Setia bersamaku. Di dalam hatiku, ku dengar suaramu, Kau yang menjagaku dan tuntunku ke air yang tenang. Setia bersamaku, Kaulah sahabatku, Yesus, Kaulah yang mengenalku. Janjimu kepadaku takkan tinggalkanku, Yesus, rindu selalu dekat denganmu. Hanya di dalam-Mu
setia bersamaku. Kaulah sahabatku, Yesus. Kaulah yang mengenalku. Janjimu kepadaku takkan tinggalkanku. Oh Yesus, rindu selalu dekat denganmu. Oh Yesus, rindu selalu dekat denganmu. Oh Yesus, rindu selalu dekat denganmu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami, tuntun langkah kami, oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan. Matius 18 ayat 15-20. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kemarin kita telah merenungkan firman Matius 18 di ayat 10 yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menganggap rendah satupun dari anak-anak yang Tuhan berikan belas kasihan. Kata menganggap rendah berarti tidak menerima atau menolak. Dengan demikian Tuhan Yesus sedang memerintahkan murid-muridnya untuk menerima dengan sepenuh hati orang-orang yang Tuhan berikan belas kasihan. Tuhan ingin orang-orang ini diterima dengan sepenuhnya di dalam komunitas kita. Jangan lihat betapa rusaknya hidup seseorang, tetapi lihat bagaimana kuasa Allah memperbaiki kerusakan hidupnya itu. Tuhan menerima pendosa yang paling besar sekalipun. Dia menyerahkan nyawanya untuk para pendosa yang rusak hidupnya. Tuhan Yesus menjadi pelayan bagi orang-orang berdosa, agar mereka dapat bertobat dan dipulihkan hidupnya. Tetapi menerima setiap orang tidak berarti menerima semua kerusakan dan dosanya. Orang berdosa harus diterima untuk dipertobatkan. Kesalahan orang harus dinyatakan dan ditegur. Tetapi siapa yang boleh menegur kesalahan seseorang? Apakah motivasi dibalik menegur seseorang itu? Imamat 19 ayat 17 mengatakan bahwa motivasi menegur seseorang tidak boleh karena benci. Siapa yang membenci orang yang berdosa, dia tidak akan menegur dengan motivasi yang benar. Kebenciannya lah yang mendorong orang itu menegur, bukan untuk supaya bertobat. Lalu di dalam Imamat 19 ayat 16 juga dikatakan bahwa menegur kesalahan tidak boleh dilakukan bersama dengan menyebar berita tentang kesalahan seseorang. Siapa yang senang sekali bergosip
mulutnya harus ditutup paksa. Jangan senang cerita kejelekan orang lain. Jangan senang juga mendengar cerita kejelekan orang lain. Orang yang senang bercerita kejelekan orang lain adalah orang yang pengecut. Dia terlalu penakut untuk terus terang mengatakan kesalahan orang di depan orang itu. Sehingga dia pergi ke sana kemari dan bercerita dengan hati pengecutnya dan mulutnya yang kotor. Tetapi apakah gosip sama dengan fitnah? Ya. Bagaimana mungkin bisa sama? Sama karena ketika seorang menceritakan kejelekan orang lain yang tidak ada di tempat, orang lain itu tidak bisa membela diri, mengklarifikasi, atau menceritakan dari sudut pandangnya tentang cerita itu. Jadi gosip sama dengan fitnah karena apa yang digosipkan diberitakan tanpa ada keadilan dan pertimbangan dari sudut pandang orang yang sedang dibicarakan. Jangan fitnah orang lain. Jangan sebarkan berita buruk tentang orang lain. Siapa yang senang menceritakan kejelekan orang lain dapat kita nilai sebagai seorang pengecut yang tidak mungkin bisa dipercaya. Sekali bertemu dengan seorang penggosip, seterusnya jaga jarak dengan dia. Mengapa? Karena dia akan menikahmu dari belakang suatu saat nanti. Kasihani para penggosip, tegur mereka, dan doakan mereka supaya bertobat. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, seorang yang hobi menyebarkan cerita kejelekan orang lain dan seorang yang membenci harus ditegur. Kedua orang ini tidak mungkin dapat memberikan teguran dengan cara yang bijaksana. Itulah sebabnya dalam perikop ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa teguran yang baik itu harus dilakukan secara pribadi. Awal-awal teguran itu disampaikan di bawah 4 mata. Ini adalah teguran sekaligus peringatan pertama. Dengan menegur dia di bawah 4 mata, kita sedang menyatakan bahwa dia masih diberi kesempatan untuk bertobat dan berubah tanpa adanya penghukuman yang diumumkan kepada jemaat. Teguran menjadi tanda kasih dan pengampunan Allah yang dia berikan dengan penuh kesabaran. Teguran di bawah 4 mata juga menjadi tanda bahwa dosa yang dilakukan seseorang itu tidak akan diperkarakan asal dia sungguh-sungguh bertobat dan berbalik dari dosa-dosanya. Tetapi jika teguran penuh belas kasih ini tidak didengarkan dan dia masih terus hidup dalam dosanya, maka harus ada 2-3 orang saksi untuk membahas dengan lebih serius apa yang telah terjadi, yang telah dilakukan orang berdosa tersebut. Dosanya sekarang dibahas dan diperkarakan, tetapi tidak dibongkar di tengah jemaat secara keseluruhan. Belum. Tetapi jika orang tersebut tidak mendengar juga nasihat para wakil jemaat, maka dia harus dihukum dengan diumumkan dosanya kepada seluruh jemaat dan dianggap orang yang berada di luar jemaat Tuhan. Siapa yang berhak memutuskan perkara ini? Harus diumumkan ke jemaat dan orang tersebut dihukum dengan tidak diakui di dalam jemaat. Tentu adalah para pemimpin gereja dengan 2-3 saksi. Jika tidak ada 2 atau 3 saksi untuk mengkonfirmasi keberdosaan orang itu, maka orang itu tidak boleh dianggap bersalah dan dihukum berdasar ketentuan yang berlaku di tengah-tengah gereja. Tahap selanjutnya ini sangat penting. Setelah diputuskan bahwa orang itu harus dikeluarkan untuk beberapa waktu lamanya, jadi tidak permanen, saudara tetap menunggu orang itu bertobat. Para saksi, para pemimpin gereja, pengurus, tua-tua gereja harus berdoa untuk orang itu. Maka firman Tuhan mengatakan jika ada 2 atau 3 orang mendoakan orang berdosa itu, Tuhan akan mendengar doa mereka. Bahkan dalam tahap ini pun, para saksi dan pengambil keputusan gereja harus terus mendoakan orang itu. Jika mereka sepakat meminta pertobatan bagi orang itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan mengabulkannya. Maka cinta kasih, teguran, keadilan, pengampunan, dan kesempatan bertobat yang diberikan oleh Tuhan harus diberlakukan oleh gereja dengan sebaik-baiknya. Setiap jemaat harus bisa belajar melihat
hal ini dalam keadilan, kasih, dan kebenaran Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Pagi ini kami belajar kebenaran firman Tuhan tentang disiplin gereja. Disiplin gereja diberikan untuk membawa setiap orang hidup dalam pertobatannya, menghidupi pertobatannya. Dan bila seseorang bertobat, apapun dosanya, Tuhan akan menerima kembali dan memulihkannya. Biar kami sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kami juga memiliki hati Tuhan yang penuh belas kasihan, yang memandang orang-orang tidak hanya pada kesalahan dan dosa-dosanya, tetapi kasih Tuhan yang selalu memberi kesempatan untuk bertobat. Allah Roh Kudus, bimbing kami menjadi gereja yang sehat, yang tegas pada pengajaran, yang tegas kepada dosa-dosa, tetapi penuh belas kasihan Tuhan untuk jiwa-jiwa bertobat dan dibimbing kembali. Kiranya Allah Roh Kudus membimbing para pemimpin gereja, juga umat Tuhan dalam kesehatian, dalam kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.